Semangat pagi, shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, kekasih Tuhan. Oleh anugerahnya kembali kita bertemu di Victorious Devotion, saat teduh berkemenangan yang setiap hari tayang untuk apa? Untuk menolong kita terus hidup dalam pimpinan dan tuntunan Tuhan tentunya. Ya, pasti saya percaya kita semua rindu kan dari hari ke hari. Yuk berjalan bersamanya. Mulai bersamanya tentunya. Yuk mari kita mulai akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau yang terus menolong memimpin kami dari hari ke hari, dari kehidupan kepada tahapan kehidupan ke tahapan kehidupan berikutnya, dari musim ke musim. Engkau selalu ada bagi kami. Teruslah berjalan bersama dengan kami, pegang tangan kami, tuntun langkah kami untuk kami berjalan dengan mata yang memandang kepada Tuhan, dengan hati yang sungguh percaya hanya kepada Tuhan. Ini kerinduan kami. Mari Bapa, berbicaralah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu mendengar suara-Mu. Amin. Mari kita terus melangkah dalam pimpinan ilahi di bulan Februari ini. Ya, temanya, judulnya renungan hari ini adalah melangkah dengan iman. Ya, biarlah kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan itulah kehidupan orang percaya yang terus langkah demi langkah, hari demi hari, keputusan demi keputusan didasarkan atas iman. Percaya kepada Kristus, kepada Allah Bapa dalam nama Yesus. Ya, kembali ada lagunya itu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu kita percaya pada Tuhan setiap hari, setiap langkah. Itu yang kita perlukan. Jadi dalam menghidupi, berjalan dalam tuntunan ilahi, divine direction, itu perlu iman. Itu menuntut iman dari setiap kita. Bukan hanya melangkah berdasarkan apa yang kelihatan, berdasarkan penglihatan mata semata. Tidak. Tetapi seperti kata pujian ini, walaupun gak ngelihat jalannya, tapi terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan. Walaupun gak ngerti mau bawa kemana nih, kenapa? Kok rancangan Tuhan baik, bagus, tapi kok kenyataannya seperti ini, seakan berlawanan. Tapi karena iman, jalan itu tetap dijalanin, gak pindah jalan, gak ngambil jalan alternatif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita belajar. Jangan hanya meresponi situasi keadaan langsung berubah jadi arah hidup kita, langkah-langkah kita, keputusan kita. Jadi mari melangkahlah dengan iman. Dengan iman yang bagaimana melangkah dengan iman? Ya, iman yang percaya pada pimpinan Tuhan. Melangkah dengan iman. Imannya apa? Percaya pada pimpinan Tuhan. Yang memimpin saudara dan saya itu Tuhan, Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berdaulat, yang dapat melakukan segala perkara. Dan ketika Dia memimpin saudara dan saya untuk berjalan di jalan yang ditunjukkannya, jangan takut, percaya bahwa jalan itu baik adanya buat engkau dan saya. Gitu. Ibrani 11 ayat 8 berkata, karena iman Abraham, ya, negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ditujuinya. Ya, Abraham karena iman ia berangkat ke negeri yang akhirnya diterima menjadi milik pusakanya.
Tapi ketika dia berangkat, dia nggak tahu Bapak Ibu dengan jelas. Dia nggak tahu dengan detail. Dia nggak tahu titik koordinatnya di sebelah mana kalau sekarang istilahnya. Kalau ngelihat dari satelit. Atau sekarang dengan Google Maps, jalannya jalan apa, di kotanya apa, kecamatan apa, kelurahan apa, RT berapa, RW berapa, nggak ada jelas. Tapi itulah yang dialami oleh Abraham, jelas sekali, ya kan? Kenapa? Karena Abraham percaya mendengar suara Tuhan, suruh keluar, dia keluar, dia berjalan, melangkah keluar pada pimpinan Tuhan. Dia benar, pegangannya apa? Pimpinan Tuhan. Dia benar-benar percaya pada suara Tuhan dan pimpinan Tuhan. Itu aja yang menjadi pegangannya. Bukan kompas, bukan Google Map, bukan apa. Ketika dia melangkah berjalan, ya dia benar-benar percaya penuh pada pimpinan Tuhan, pada firman Tuhan yang diperdengarkan kepadanya. Kembali sekali lagi, kenapa bisa gitu? Ya karena iman. Yang kedua adalah, ya dia melangkah dengan iman. Iman yang gimana? Iman yang percaya walaupun belum melihat. Nah itu kan Roma 4 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ia malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya. Ya, karena Abraham beriman, percaya penuh. Dia walaupun belum percaya, belum melihat, dia melangkah. Dia melangkah dan dia percaya itu. Dia pegang akhirnya apa yang dijanjikannya. Belum punya anak, akhirnya benar punya anak. Akhirnya terjadi, Bapak Ibu. Kalau ngelihat berdasarkan apa yang kelihatan, dia udah lemah, udah tua, 100 tahun, istrinya juga, maaf, rahimnya udah tertutup. Kalau berdasarkan yang kelihatan, dia udah nggak akan jalan, dia nggak akan menggenapi rancangan Tuhan buat dia. Tapi dia percaya walaupun belum melihat. Yang tadi angka awal dia juga belum melihat tujuannya kemana, tapi dia percaya. Kenapa? Percaya pada pimpinan Tuhan, pada suara Tuhan yang memimpinnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, yang ketiga, melangkah dengan iman, percaya Tuhan akan bertindak. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ya, Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Commit your future to the Lord. Trust Him and He will act on your behalf. Dia akan bertindak bagi saudara dan saya. Ketika engkau benar-benar percaya kepada Tuhan, komit, serahkan masa depan kita pada Tuhan. Jangan takut, sekali lagi, jangan takut, percaya Dia akan bertindak. Ketika engkau benar beriman dan berserah pada pimpinan Tuhan, terus melangkah walaupun situasi, keadaan, tantangan banyak, peperangan yang harus kau hadapi banyak, tapi engkau tetap melangkah dengan iman dan percaya, ya, kau akan melihat, saudara akan melihat, saya akan melihat, dan pasti saudara juga sudah merasakan, saya juga sudah merasakan bahwa Tuhan bertindak. Amin. Ya, Dia bertindak dalam perjalanan kita. Dia bertindak memberikan pertolongan. Dia bertindak melakukan mujizat. Dia bertindak menyediakan yang kita perlukan. Dia bertindak membuka jalan bagi kita. Dia bertindak menghalaukan musuh-musuh kita. Dia akan bertindak, Bapak Ibu. Percayalah, ketika kita melangkah dengan iman dari hari ke hari, dari musim ke musim, dari situasi pada situasi, percaya Dia akan bertindak. Dia bukan Allah yang Dia berdiri di depan saudara, di samping Dia, terus kita lagi perang, kita berperang sendiri, Dia diam aja dan Dia ketawain kita, Dia diamin. Enggak. Dia turut berperang, Dia turut bekerja, Dia bertindak di setiap langkah kita, di setiap musim hidup kita.
Kiranya saudara dan saya mulai hari ini terus semakin teguh. Ayo melangkah dengan iman dalam pimpinan Tuhan, berjalan terus walau belum melihat, tetap percaya, maka kamu akan melihat, saudara akan melihat, Dia akan memunculkan kebenaranmu tepat pada waktunya. Wow, kenapa? Dia bertindak buat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Kau Allah yang telah melakukannya sampai hari ini. Kami sudah mengalami pengalaman-pengalaman perjalanan bersama dengan Tuhan. Ya, memang Kau yang telah menolong memimpin kami. Walaupun seringkali banyak yang kami lihat, keadaan itu bertentangan. Tapi kami tetap percaya melangkah. Maka Engkau melakukan tindakan yang luar biasa, mujizat-Mu. Itu yang sudah terjadi ke belakang ya Tuhan. Tetapi yang ke depan pun kami percaya Engkau akan tetap sama melakukannya bagi kami. Untuk itu kami akan terus melangkah sampai garis akhir bersama dengan Tuhan. Melangkah dengan iman percaya, dengan mata yang tertuju hanya kepada Kristus Yesus, pemimpin iman kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pendengar Victorious Devotion dimanapun mereka berada. Kuatkan dan teguhkan setiap hati. Yang bimbang Tuhan, teguhkan Tuhan. Yang lemah kuatkan, bangkitkan untuk terus berjalan, melangkah dengan iman bersama dengan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur menjalani hari ini ke depan bersama Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mengalami terus pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan ketika saudara melangkah dengan iman. Amin.